Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kita bersyukur bisa kembali thalabul ilmi dan berkumpul kembali di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua aktivitas kita dan meluruskan niat kita karena Allah, sehingga kita nantinya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang masalah keuangan rumah tangga, di mana telah kita bahas mulai dari nafkah keluarga, terus berlanjut pada merencanakan masa depan, di mana kita telah bahas bagaimana mengatur keuangan tersebut sampai ada sisa, kemudian kita simpan untuk masa depan. Pada pembahasan sebelumnya, bisa jadi kita menyimpan harta itu dalam bentuk uang, menyimpan harta dalam bentuk uang, atau kita menabung dalam bentuk uang. Ini tidak ada problem, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kita melihat ada nilai barang yang lebih stabil atau harta yang lebih stabil, yaitu kita menyimpannya dalam bentuk emas. Kita masih mempelajari seputar emas. Yang terakhir saya bahas adalah kalau kita memiliki emas, ya, kita mau memiliki emas, maka ada penukaran emas dengan yang lainnya. Maka ada aturan yang dikenal dengan aturan komoditas ribawi atau penukaran barang ribawi, karena emas termasuk barang ribawi. Ringkasnya dari pertemuan sebelumnya, ada emas ya. Emas bisa jadi kita tukar dengan emas yang semisal, tapi beda kualitas. Maka syarat yang mesti ada adalah satu, tunai atau tidak boleh ada yang tertunda. Emas A ditukar dengan emas B, tidak boleh ada yang tertunda. Tunai. Saya istilahkan tunai saja ya. Namun istilah Arabnya itu yadan biyadin. Syarat yang kedua, tamasul, jumlah sama atau ukurannya sama. Ukuran sama. Misalnya sini ibu punya emas A kualitas tertentu, ini 1 gram, ditukar dengan emas B walaupun beda kualitas 1 gram juga. Itu aturan. Jadi jika terjadi penukaran emas dengan emas, maka 2 syarat harus dipenuhi.
Yang pertama ya dan biyadin, yang kedua mislan bimislin. Yang pertama harus tunai. Ini saya tukar di majelis akad. Terus tidak boleh ada yang tertunda. Kemudian yang kedua jumlah gramnya sama, karena kita bicarakan emas berarti gram, berarti jumlah gramnya sama. Tidak boleh ada yang lebih. Jika terjadi tidak memenuhi syarat tunai, syarat ini tidak dipenuhi, maka terjatuh dalam riba nasi'ah. Riba karena ada penundaan. Kalau ukurannya sama tidak dipenuhi, maka terjatuh dalam riba fadl. Maka terjatuh dalam riba fadl. Nah, ini aturan kalau memiliki emas, Bu. Kok repot banget ya memiliki emas, kok aturannya seperti ini ya. Ada maksud-maksud syariat untuk mengatasi jual beli emas seperti tadi. Karena di antara maksudnya kenapa syariat membuat aturan ketat? Karena asalnya emas itu untuk mengukur kita itu kaya atau tidak. Dia tidak jadi komoditas jual beli, tidak jadi barang jual beli. Namun ketika dijadikan barang jual beli, maka diperketat syaratnya di situ. Ini penukarannya emas dengan emas. Namun kalau yang terjadi emas ditukar dengan yang masih punya sebab yang sama atau masih punya ilah yang sama, seperti emas dengan perak, syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai. Emas A ingin ditukar dengan perak, atau misalnya tukar lagi dengan yang lain, emas ditukar dengan uang. Ini masih satu kelompok, yaitu sama-sama kelompok mata uang, yaitu mata uang di sini. Maka syaratnya cuma satu, yaitu tunai ya dan biyadin. Jika tidak memenuhi ya dan biyadin, maka tadi terjatuh pada riba karena penundaan, yaitu riba nasi'ah. Seperti itu ibu-ibu. Sehingga kalau jenengan mau beli emas, belinya langsung di majelis akad, langsung serahkan uang, emas diterima. Langsung ada qobd, transaksinya sepakat ketika itu, langsung qobd, yaitu serah terima, uang berpindah dari yang mau beli kepada si penjual, kemudian penjual menyerahkan emas itu kepada si pembeli. Ini syarat penting. Sehingga memiliki emas boleh-boleh saja, tetapi ketika membelinya lihat aturannya. Aturannya cuma ini saja. Sehingga kalau tidak terpenuhi syarat ini, ya jadi suatu muskilah atau jadi suatu masalah di sini, Bu. Nah, sekarang kita lihat tinjauan yang lainnya lagi. Selain emas kita beli, tinjauan yang lainnya, emas sekarang jadi simpanan. Maka yang kita bahas hari ini adalah emas sebagai zakat, atau emas itu dikeluarkan zakatnya. Saya ada tulisan dalam bentuk PDF, nanti bisa dibaca juga, namun itu tulisan lengkapnya. Saya akan buat seringkas-ringkasnya biar ibu-ibu paham. Kita mulai bahas zakat dulu, Bu. Namun istilah zakat ini umum, Ji. Zakat itu ada yang sifatnya zakat mal,
Zakat harta, ada yang sifatnya zakat badan. Ada sifatnya zakat apa? Mal, yaitu zakat harta. Ada yang sifatnya zakat badan. Zakat badan itu ada pada zakat fitrah. Dan itu hanya di bulan Ramadan saja. Nah, zakat fitrah kita nggak bahas karena ukurannya cuma 1 sok, cuma 2,5 kilo atau ukuran sekitar itu. Nah, sekarang kita tinjau zakat malnya, Bu. Dalilnya banyak sekali yang menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat. Nah, sebelum saya masuk di sini, Bu, bayangan ibu ketika dengar zakat, Bu, laki-laki atau suami itu punya harta sendiri. Perempuan sebagai istri juga punya harta sendiri. Sebenarnya ini saya ingin detailkan nanti pertemuan berikutnya lagi. Tapi kira-kira ada nggak harta ibu yang nanti milik ibu sendiri? Kira-kira peroleh dari mana, Bu? Ibu-ibu nggak punya harta sendiri? Saya yakin punya. Bisa jadi dari apa, Bu? Istri kerja bisa. Ini tentang masalah istri kerja saya bahas sendiri, Bu, bulan depan. Kedua, apalagi istri bisa dapat waris atau tidak? Bisa jadi dari keluarganya sendiri kan, tidak ada kaitannya dengan suami. Misalnya orang tuanya meninggal lah, punya anak, ada anak perempuan. Nah, anak perempuan kan ada jatah waris. Jatah waris ini milik siapa? Milik ibu aja gitu. Kalau ibu dapat waris berarti milik ibu. Suami tidak bersekutu, tidak berserikat dengan ibu dalam hal ini. Paham maksud saya, Bu? Kalau ibu dapat jatah warisnya itu milik ibu saja. Kalau ibu mau kasih bagian untuk suami, berarti kerelaan, keridhaan, kebaikan ibu pada suami. Namun kalau ibu simpan sendiri, itu harta ibu sendiri. Itu saya bilang tadi, makanya kalau saya lagi bahas zakat ini, ibu bayangkan, oh ini kena saya juga gitu. Jadi jangan bayangkan, wah ini suami saya saja nih, saya nggak ada zakat. Oh bisa jadi ibu dapat zakat, ibu kena kewajiban zakat. Bisa jadi ibu yang kena, suami enggak. Ya, ada nanti ceritanya di sini. Ada seorang istri itu di zaman Nabi SAW itu kena zakat. Ada yang suaminya tidak kena zakat. Karena istrinya punya harta lebih banyak daripada si suami. Kalau sudah bahas kayak gini berarti cerita di masa silam itu, Bu, antara harta milik suami dan milik istri kira-kira jadi satu atau terpisah gitu. Ibu, kalau akhirnya nanti mikir ini zakatnya sendiri, suami sendiri, istri sendiri, berarti harta tersebut itu jadi satu apa terpisah? Terpisah, Bu. Kayak nanti tentang detailnya mana yang bagian ibu, mana yang ini, itu ada sendiri bahasanya, Bu. Namun saya ingin jelaskan, ketika kita bayar zakat, maka ini kepentingan masing-masing individu. Sehingga perintah misalnya bayar zakat, Allah berfirman, nanti bisa dilihat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Nah, digandengkan sholat dengan zakat. Berarti sholat itu wajib, maka zakat juga demikian. Digandengkan antara zakat dengan sholat. Dan juga kita tahu bayar zakat ini masuk dalam rukun Islam yang 5. Nah, sekarang ibu bisa catat syarat orang yang terkena wajib zakat. Syarat orang yang terkena wajib zakat. Satu,
Orangnya ya, kita bahas orang Bu, sisi orang. Satu, muslim. Dari kalimat ini saja berarti orang kafir tidak terkena wajib zakat, kecuali orang murtad. Dia murtadnya 2 tahun. Setelah 2 tahun masuk Islam lagi, Bu. Maka selama 2 tahun tadi ketika murtad dihitung kamu kena zakat tuh. Siapa suruh kamu keluar dari Islam? Jadi bukan pas dia Islam saja baru dia nanti bayar zakat. Yang tadi ketika dia murtad dihitung zakatnya juga. Ya, kecuali orang murtad ya. Nah, itu nomor 1. Terus nomor 2, merdeka. Berarti seorang budak tidak terkena wajib zakat karena dia dianggap tidak punya kepemilikan. Terus syarat yang ketiga, at-tamul milki. Harta itu dimiliki sempurna. Harta itu dimiliki sempurna, Bu. Berarti ada harta ibu yang ibu punya tapi tidak dimiliki sempurna. Contoh, utang itu, Bu, utang jenengan berikan pinjaman ke orang lain je, berarti jenengan punya piutang karena pinjamkan pada orang lain. Piutang jenengan itu ada 2 macam. Ada piutang, jenengan berikan utang ke orang lain, utangnya alhamdulillah Ustadz yang ini dibayar rutin terus. Dia janji tiap awal bulan bayar. Dia pinjam 10 juta. Namun ada piutang yang kedua, utangnya dipinjam tadi, uangnya dipinjam, Bu, namun gak jelas bayarnya. Bahkan bukan gak jelas bayarnya, Bu, gak bayar-bayar. Bahkan bukan hanya gak bayar-bayar, Bu, kabur. Ada tipe utang kayak gini, Bu? Ada di Solo seperti itu? Ada. Ibu-ibu senyum kayaknya punya kasus juga di sini. Baik, diingat ya 2 model ini ya. Tadi coba lihat syarat zakat yang ketiga, Bu, dimiliki sempurna. Mana di antara 2 utang ini yang dimiliki sempurna? Yang pertama apa yang kedua? Pertama tadi itu utangnya bisa balik, Bu, karena dia bayar rutin, Ji. Kalau yang kedua tadi utangnya nggak jelas baliknya. Maka kalau utangnya jenis yang kedua, Bu, ibu nggak usah masukkan dalam harta zakat. Ustadz, utangnya 100 juta. Iya, 100 juta itu nggak usah dimasukkan. Walaupun 100 juta tidak dimasukkan, Bu, karena tidak jelas baliknya. Berarti ibu tidak memiliki secara sempurna. Itu tidak disebut at-tamul milki. Berarti yang dimasukkan yang mana, Bu? Yang pertama tadi, utang, punya piutang yang bisa balik. Paham, Bu, ini? Paham nggak? Taib. Jadi perhatikan, harta dimiliki secara sempurna. Kita pegang harta tadi. Artinya kalau kita punya tabungan, kita bisa narik. Pertanyaannya, bagaimana dengan dana setoran haji? Dimiliki sempurna atau tidak, Bu? Setor misalnya 30 juta. Setor misalnya 30 juta. Itu dimiliki sempurna atau tidak? Bisa ditarik nggak, Bu? Kalau sudah setor, dapat kursi, Bu, bisa ditarik nggak? Bisa nggak? Berarti dimiliki sempurna nggak? Tidak. Berarti masukkan dalam hitungan zakat atau tidak? Tidak perlu. Paham ini, Bu?
Jadi yang tadi setorkan tadi, yang sudah disetorkan ya, sudah dapat kursi ya. Beda dengan ibu baru nabung di bank gitu. Ibu masih bisa narik-narik gitu. Wah, Ustaz saya niatkan ini untuk tabungan haji saya. Oh, sudah dapat kursi belum? Belum Ustaz, ini saya baru nabung-nabung terus nih, nanti baru saya setor. Kalau belum setor berarti masih bisa ditarik. Itu berarti masih dimiliki sempurna. Paham ini Bu? Paham ya? Baik. Sekarang yang keempat. Syaratnya adalah muayyan. Muayyan. Artinya di situ dimiliki secara individu. Dimiliki secara individu. Maka harta yang masih berserikat, yang masih bergabung beberapa orang di situ tidak kena zakat. Kecuali kalau sudah dipisah-pisah, Bu. Ini jatahmu, ini jatahmu, ini jatahmu, ini jatahmu. Contoh yang tidak masuk muayyan di sini, Bu. Kas masjid. Ada uang infak masuk, walaupun uang infaknya itu 100 juta, tapi kas itu tidak dimiliki individu. Maka tidak ada zakat untuk kas masjid tadi. Sama misalnya ibu punya perkumpulan arisan. Di arisan ini juga punya dana ya, arisan tadi yang dikumpulkan untuk jaga-jaga. Oh, itu ada Ustaz, ini jumlah dananya 50 juta. Maka tidak perlu lagi dizakati karena tidak dimiliki secara muayyan, dimiliki oleh individu. Baik, syarat yang kelima. Masih kaitannya dengan orang ya, syarat kelima masih kaitannya dengan orang. Orangnya diyakini hidupnya. Artinya yang mengeluarkan itu orangnya masih hidup. Kalau belum hidup maka belum ada zakat. Kok bisa bahas orang yang belum hidup, Bu? Misalnya ada anak yang masih dalam janin, Bu. Ya. Rencananya orang tuanya sudah niatkan nanti kalau dia lahir dia dapat 100 juta misalnya. Karena dia belum wujud, dia belum hidup, maka tidak kena zakat karena masih dalam bentuk janin. Karena belum tentu dia selamat juga, belum tentu lahir juga, maka tidak ada zakat untuk dia. Sama juga untuk orang yang sudah meninggal dunia, Bu, punya harta peninggalan, maka tidak dihitung zakatnya juga, kecuali kalau ada harta dia miliki seharusnya saat hidup bayar zakat tetapi belum dibayarkan, maka nanti jadi qadha zakat. Jadi apa, Bu? Qadha zakat. Berapa syarat terkait dengan orang, Bu? 5 ya. 1, diulang, Bu. Muslim. 2, merdeka. 3, at-tamul milki, dimiliki sempurna. 4, muayyan, dimiliki secara individu. Kemudian yang kelima, orangnya hidup. Nah, sekarang kita bahas syarat terkait harta. Nah, sebelumnya dulu, Bu, sebelumnya. Coba perhatikan di situ nomor 1 sampai 5 ada nggak disebut syarat balik di situ, Bu? Ada atau tidak? Ini masih dengan orang nih, ada syarat balik, Bu? Enggak. Padahal kalau kita lihat di syarat sholat, anak itu wajib sholat kalau sudah balik. Anak wajib puasa kalau sudah balik. Situ tadi enggak ada ya. Berarti anak walaupun belum balik, kalau punya harta, misalnya ibu kasih si anak, ibu kasih anak ibu uang 100 juta, disimpan di tabungan, dan itu ibu anggap itu milik dia. Maka kalau itu milik dia, kena zakat. Tidak dilihat dari sisi si anak, tapi dilihat dari sisi harta.
anaknya walaupun belum kena beban syariat, tapi karena dia punya harta, maka kena. Tadi juga tidak disebut syaratnya berakal, Bu. Tadi dari nomor 1 sampai nomor 5 nggak ada syarat berakal kan? Padahal kalau kita lihat di syarat sholat, di syarat puasa, disebutkan syaratnya orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan puasa harus berakal, punya kesadaran. Situ nggak ada tadi kan? Berarti orang gila ada yang kena zakat. Ketiga apa? Dia punya harta, dia nggak bisa mengurusnya langsung, ada keluarganya yang pegang harta tadi, maka tetap dikeluarkan zakat dari orang gila tadi. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan hartanya, Bu. Syarat yang pertama terkait dengan harta, sifat hartanya itu, Bu, sifat hartanya itu, ini saya belum masukin syarat ini di sini. Syaratnya adalah hartanya berkembang. Baik berkembang secara jumlah atau berkembang secara kualitas. Jumlahnya bertambah atau bisa kualitas, nilainya yang bertambah. Itu pertama, berkembang ya sifatnya itu. Maka emas itu ada zakatnya karena dia itu nilainya berkembang. Walaupun jumlahnya tetap misalnya 100 gram, tapi nilainya itu berubah nanti, Bu. Kena zakat nanti, sifatnya itu. Terus yang kedua, terkait dengan harta, Bu. Harta tersebut istilahnya itu berlaku pada harta tertentu saja. Berlaku pada harta tertentu saja, tidak semua harta. Tidak semua harta, Bu. Nah, sekarang dicatat harta tertentu di sini. 1, emas. 2, perak. 3, hewan ternak. Hewan ternak pun tertentu. Unta, sapi, kambing. Apa, Bu? Unta, sapi, kambing. Ayam saya nggak sebut, berarti nggak masuk. Bebek nggak sebut tadi dah, nggak masuk. Nanti bahasanya sendiri. Terus yang keempat, hasil pertanian. Terus yang kelima, urudut tijarah, barang dagangan. Barang dagangan. Terus yang keenam, 6 sini ada 2, tapi para ulama biasa sebut barengan ini, 2 ini. Harta rikas. Rikas itu harta karun kalau kita sebut bahasa kita. Dan barang tambang, itu 1 biasanya. Baik. Biasa masalah ibu untuk zakat ini paling nomor 1, nomor 2, sama nomor 5. Seputar itu aja, Bu. Iya kan? Nomor 1 apa? Emas. Nomor 2 apa, Bu? Perak. Nomor 5 apa? Barang dagangan. Kalau pertanian kayaknya jarang. Ini orang kota soalnya. Kalau saya bahas di desa baru ada itu. Ternak punya sapi, Bu. Ada sapi di kota sini? Nggak ada, itu orang desa berarti. Nggak usah bahas ternak. Berarti cuma 1, 2, dan 5. Nah, 1 dan 2 itu nanti sama dengan mata uang. Jadi mata uang masuk di antara nomor 1 dan 2.
Itu di emas dan perak tadi. Baik, kita balik. Syaratnya berarti harta itu cuma harta tertentu saja. Maka yang tidak termasuk zakat. Rumah jika hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi rumah ibu nggak usah hitung. Kendaraan jika hanya dipakai pribadi, berarti rumah pribadi nggak perlu dihitung. Kendaraan pribadi nggak perlu dihitung, Bu. Walaupun harganya miliaran. Perabotan, tas-tas itu ibu nggak usah hitung. Pakaian-pakaian nggak usah hitung, Bu. Walaupun itu punya branded, punya merek terkenal gitu, nggak usah dihitung. Namun ini baru dihitung ketika berubah fungsi jadi urudut tijarah, jadi barang dagangan. Dia berubah fungsi, ya, iya kayak tadi rumah, ya saya tinggal Ustaz. Namun sekarang saya pindah ke rumah baru, terus rumah lama ini saya mau jual. Ah, berarti dia berubah fungsi jadi barang dagangan. Berarti dia berubah fungsi jadi nomor 5. Baik, kita bahas satu-satu dulu ya. Sekarang emas dan perak. Nanti ada satu lagi di bawahnya itu apa? Barang dagangan. Nah, masih lanjut dulu, Bu. Tadi syarat pertama terkait dengan harta. Apa syarat pertama, Bu? Syarat pertama? Hah? Hartanya berkembang. Syarat kedua? Apa? Pada harta tertentu ya. Sekarang syarat ketiga, telah mencapai nisab. Terus syarat keempat, telah memenuhi haul. Haul. Nah, coba ibu, ini istilah asing ini. Coba nisab. Oh iya, Mas Tri. Pun. Lihat. Apa tadi syarat apa, Bu? Nisab. Nisab itu kadar minimal harta kena zakat. Kadar minimal berarti kalau sudah mencapai ini berarti kena ya, Bu ya. Misalnya emas itu punya nisab, Bu, 20 dinar. 20 dinar itu para ulama hitung itu sama dengan 85 gram emas murni. Saya tulis emas saja. Berarti lihat, nisab itu kadar minimal, berarti telah mencapai 20 dinar atau telah mencapai 85 gram emas baru kena zakat. Jika emasnya baru 20 gram saja, Bu, kena atau tidak? Tidak kena. Paham, Bu? Tidak mencapai nisab berarti tidak kena zakat. Nisab itu jadi standar kalau dalam istilah zakat orang disebut ghani, orang disebut kaya atau tidak. Standarnya harus jelas. Kalau standar ini nggak dicapai, Bu, berarti tidak disebut kaya dari istilah zakat. Sudah? Terus ada istilah haul. Haul bertahan 1 tahun Hijriyah. Sekarang kalender Hijriyahnya bulan apa, Bu? Kalender Hijriyahnya bulan apa? Wis lali, Bu.
Januari paling dikira. Apa Bu? Jumadal akhirah. Jumadil akhir. Nah, ini saya catat sini ya. Misalnya ini. Ketika Jumadil akhir, ibu punya emas 85 gram. Bu, di sini belum kena zakat, Bu. Belum bertahan. Tunggu bertahan dulu selama apa? 1 tahun. Ingat, kalau bilang 1 tahun, itu jangan ibu istilahkan dengan kalender Masehi, Bu. Oh, saya bayar nanti Ustadz Januari tahun depan. Bukan Januari tahun depan. Bayarnya apa? Jumadil akhir. Jumadil akhir. Maka dia hitung Jumadil akhir tahun depan 1444 Hijriah. Masih nggak bertahan di nisab. Kalau masih di nisab, misalnya di sini jadi 90 gram. Berarti masih di atas nisab, J. Berarti kena zakat, Bu. Namun kalau misalnya 85 gram di tengah tahun, berarti di sini di pertengahan di antara ini ya, kok sudah turun jadi 70 gram, berarti tidak kena zakat. Orang yang memperhatikan hal ini, Bu, itu kalau baru beranjak kaya. Kalau sudah kaya tenanan, nggak usah hitung-hitung nisab. Emasnya berapa? 1 kilo. Ya ngapain memperhatikan nisab, Bu? Nisab itu diperhatikan oleh orang yang baru beranjak hartanya tuh sampai nisab. Kalau belum ya nggak hitung-hitung kayak gini, Bu. Kalau belum ya belum. Kalau sudah, dia nggak usah perhatikan nisab, ya tiap tahun dia bayar zakat terus. Sekarang ini 85 gram toh, jadi berapa? 90 toh, Bu. Maka yang kena zakat yang mana? 85 atau 90? Atau 90 kurang 85? Mana yang kena, Bu? Yang kena yang terakhir. Terus kalau Jumadil akhir 1445 tahun depan lagi berubah ini jadi 100 gram, berarti kenanya 100 gram. Artinya yang kemarin sudah kena zakat kena lagi. Kalau mengalami penambahan berarti kena yang baru lagi, Bu. Paham ini? Nisab sama haul paham ya, Bu ya? Nisab itu apa tadi? Kadar minimal suatu harta kena zakat. Kalau haul apa, Bu? Harta itu bertahan 1 tahun Hijriah. Sudah paham ya? Baik, harta syaratnya ini. Sekarang kita beralih ke nisab masing-masing dari yang 6 tadi. Nisab masing-masing dari yang 6. Jadi kita perhatikan dulu ini kena zakat atau tidak. Baru kemudian kita hitung nanti zakatnya berapa persen. Baru nanti tahu keluarnya zakat tadi itu kapan. Sekarang mulai dari apa? Tadi harta yang pertama apa, Bu? Emas. Ini mau saya jelaskan pakai dalil-dalil atau langsung ringkasan mawon, Bu? Kalau pakai dalil nanti, wah ini 10 pertemuan baru rampung ini. Saya pengen sepraktis-praktisnya. Artinya saya ingin ibu-ibu tahu ini, di rumah jenengan tinggal mikir-mikir nanti. Oh, harta saya ini sudah kena zakat. Oh, Ustadz ternyata sudah 5 tahun nggak saya bayar zakat. Nah, nanti jenengan mikir di rumah. Yang praktis aja ya. Sekarang lihat, mulai dari apa tadi, Bu? Emas. Tadi nisab emas berapa? Emas, saya tulis nisabnya ya. Kesimpulannya itu 85 gram emas. Bu, ini hitungan emas murni, Bu. Harga emas berapa sekarang di Solo? Biar kita hitung sekalian ke rupiahnya berapa. Berapa, Bu? Masih 1 juta? Hah? Taruhlah saya kasih harga mahal sekalian aja ya. Ya, 1 juta aja ya. Baik. Kita hitung di sini nanti sama dengan dirupiahkan jadi 85 juta rupiah.
Saya rupiahkan langsung. Tujuan merupiahkan di sini, Bu, tujuannya seandainya ibu punya emas itu bukan 24 karat, ibu punya emas tuh 22 karat misalnya, tapi nilainya sudah sama dengan nilai ini, berarti sudah kena pakai nilai. Namun kalau belum sama dengan nilai ini, berarti belum kena. Paham ya? Jadi samakan yang lain-lain, emas yang bukan emas murni 24 karat dengan ini. Sudah sama nggak nilainya dengan 85 juta rupiah? Sekarang perak. Ini shopnya 200 dirham. Para ulama katakan nilainya itu sama dengan 595 gram perak murni. Taruhlah di sini harganya itu paling sekitar 8.000, 9.000, 10.000 perak gitu ya. Taruhlah saya pakai nilai 10.000. Maka 595 gram perak murni itu sama dengan kurang lebih 5,95 juta rupiah. 6 juta lah ya. 6 juta. Maka kalau ada perak yang tidak murni, jenengan samakan dengan ini. Baik, dulu mata uang yang digunakan emas atau perak, dinar atau dirham. Sekarang kita pakai uang apa, Bu? Rupiah ya. Sekarang uang rupiah. Ibu punya simpanan uang rupiah, nisabnya berapa? Lihat kalimat saya baik-baik. Uang itu kan dulu antara emas atau perak. Maka yang paling bagus kita pakai, jangan tentukan, Bu. Jangan saya pilih emas, jangan saya pilih perak. Namun, mana yang duluan tercapai dari emas atau perak? Saya ulang. Uang rupiah ini nanti nisabnya pokoknya antara dua. Mana yang duluan tercapai antara emas atau apa, Bu? Perak. Emas berapa juta tadi? Berapa juta, Bu? 85. Perak berapa juta? 6 juta lah ya. Mana yang duluan tercapai? Pasti yang paling rendah, Je. Mana yang rendah di sini, Bu? Mana yang rendah? Perak. Maka diingat, siapa saja yang punya harta telah mencapai 6 juta rupiah bertahan selama apa tadi? 1 tahun hijriyah, maka terkena zakat. Untuk 3 ini zakatnya hitungannya 2,5% atau 1/40. Berarti misalnya sekarang saya kerja, saya dapat gaji 10 juta. Saya pakai dulu, ternyata tersisa 6 juta. Maka sejak bulan ini berarti saya sudah kena zakat, tapi belum saya keluarkan. Keluarkannya kapan? Nunggu bertahan dulu kapan? 1 tahun hijriyah. Dia tunggu nanti sampai tahun depan. Tahun depan nanti dia lihat harta simpanannya. Ingat kalimat saya, Bu, harta simpanan. Beda toh. Ibu itu kalau hitung zakat uang, Bu, nggak usah hitung masuk keluarnya. Ya. Ini di bulan Jumadal Akhirah, ini ada yang masuk, ada yang keluar kan? Masuk keluar nggak usah dihitung, Bu. Masuk berapa, keluar berapa nggak usah dihitung. Dihitung saja yang tersimpan. Masuk 10 juta, terpakai 4 juta, sisa 6 juta. Lihat saja yang tersisa, Bu, sisa 4 juta. Ini jenengan kumpul terus sampai nanti 1 tahun. Taruhlah sini terpakai 4 juta, ini sisa 6 juta, sudah nisab toh?
Terus kumpul sampai tahun depan, Jumadal Akhir. 6 juta ini berkembang, nambah lagi. Sini jadi 20 juta. Masih di atas nisab atau tidak, Bu? Masih. Maka kena zakat dari simpanan. Berapa, Bu? 20 juta. Ustadz, kenapa tidak hitung saja dari gaji? Gaji berapa tadi, Bu? 10. Baik. Sekarang 10 juta kali 2,5% berapa? 250.000. Gitu ya? 250.000 kali 12. 2,5 juta dapat 3 juta ya? 3 juta. Baik. Kelemahannya ada. Kalau bayar tiap bulan. Bu, ini baru kerja 1 tahun, Bu. Simpanan baru segini. Ada yang kerja sudah 20 tahun, Bu. Simpanannya segini. 1 M. Bu. Kalau dia masih pakai tiap bulan, Bu, dia cuma keluarkan 250.000 kali 1 tahun jadi berapa tadi? 3 juta. Padahal dia punya simpanan 1 M, Bu. Simpanan loh ini. Orang kadang cuma mikir tiap bulan, Bu, 1 M gak dikeluarin. Bu, ini 2,5%-nya besar banget loh. Ini ada hak orang miskin di sini 1 M 40 dibagi 40 itu bagiannya orang miskin di situ. Orang miskin artinya itu jatah saya itu. Karena dia yang berhak dapat zakat, itu jatah saya, jatahnya dari sini. Sedangkan tadi cuma mikirnya saya tiap bulan keluarkan zakat, Ustadz. Saya zakat profesi 2,5% dari tiap bulan. Itu baru 250.000. Simpanannya 1 M. Itu kelemahannya. Dan orang yang bayar zakat ini dia nggak pernah hitung ini lagi. Sedikit yang mau hitung ini, Bu. Maka kalau sekarang baiknya mindsetnya diubah. Walaupun saya menyelisih Basnas nggak apa-apa. Tapi yang dikejar ini nih, Bu. Masih banyak harta simpanan yang lainnya loh, Bu, ini. Ini baru kerja 1 tahun, Bu, baru 20 juta. Coba bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, masa nggak ada simpanan segini? Kalau mau hitung, dia cuma keluarkan tiap tahun 3 juta, Bu. Padahal segini loh 2,5%-nya. Ini kenapa nggak dikeluarin? Paham kan, Bu? Saya ngajarkan bagaimana berpikir logikanya, Bu. Karena di kitab fikih klasik itu tidak pernah hitung zakat tiap bulan, Bu. Kitab fikih klasik selalu menghitung zakat kalau punya simpanan pasti dihitung tunggu haul dulu, Bu. Bukan nunggu tiap bulan. Beda kalau zakat hasil pertanian tiap panen. Kalau ibu mau terapkan zakat hasil pertanian untuk gaji tadi, harusnya zakatnya 5% atau 10%. Tapi enggak kan, hitungannya pakai 2,5%. Tapi maksudnya untuk kayak zakat pertanian, ya kalau mau sama ya harusnya 10%. 10% dikalikan 10 juta, berapa berarti? 1 juta, Bu. Ada yang mau ambil 1 juta dari sini? Enggak mau, besar banget. Saya mau 1/4-nya aja, Bu, dari 1 juta. Nah, akhirnya 250.000. Di kitab fikih klasik manapun itu tidak pernah menghitung zakat harus bayar tiap bulan. Yang ada adalah nunggu bertahan 1 tahun. Kenapa? Nilai uang tuh nggak stabil, Bu. Ada masuk, ada keluar. Tiba-tiba di pertengahan tahun ini kebutuhan banyak. 6 bulan lagi anak sekolah, Ustadz. Ini kebutuhan banyak sekali. Ternyata pengeluarannya lebih banyak. Nggak stabil. Beda dengan hasil pertanian, Bu. Ibu dapat panen langsung 1 ton. Nilainya sudah jelas. Langsung dikeluarkan zakat 5% atau 10%. Kalau ini enggak. Paham, Bu? Ingat syarat apa tadi? Nisab sama apa? Haul. Ingat caranya seperti itu ya. Hitung dulu. Kapan mulai haulnya?
Masalahnya kita itu lupa haul harta saya itu mulainya kapan. Ustadz, sekarang saya cuma pakai patokan saja Ramadan, saya bayar Ramadan. Ya sudah, pakai patokan bayar Ramadan terus. Berarti tiap Ramadan nanti hitung 2,5%-nya. Kalau sini tadi kan saya pakai bulan ini toh, Jumadil akhir. Ibu nanti ubah jadi Ramadan. Berarti tiap Ramadan bayar zakat. Paham, Bu? Baik, sekarang kita bahas yang zakat berikutnya, yang nomor 5 apa, Bu? Barang apa, Bu? Barang dagangan. Ya kan? Barang dagangan ya. Sekarang barang dagangan. Berarti kalau niatnya dagang barang ini, Bu, tidak pakai pribadi, namun diniatkan untuk jadi dagangan. Diniatkan untuk jadi apa, Bu? Dagangan. Tadi balik ke rumah, Bu, rumah ditempati pribadi, nggak kena zakat. Namun sekarang Ustadz, saya mau pindah ke rumah baru, rumah lama saya ini saya jual. Di depan itu biasanya kalau diniatkan untuk dagang, Bu, di depan rumah dia sudah tulis dijual. Sejak pasang plakat ini berarti rumah tadi sudah berfungsi jadi apa, Bu? Barang dagangan. Sebelumnya belum loh, karena sebelumnya baru pakai pribadi kan. Ketika diubah niatnya jadi barang dagangan, maka jadi barang dagangan. Sekarang misalnya di bulan Jumadil akhir ini dia mau jual rumah. Dari bulan ini loh, Bu. Saya tulis gini ya. Dijualnya itu mulai dari Jumadil akhir sekarang nih. Ternyata 1 tahun nggak laku-laku. Jumadil akhir tahun berapa? 1444 Hijriah. Ternyata 1 bulan berikutnya dari Jumadil akhir ini, bulan Rajab, laku. Kena zakat atau tidak, Bu? Kena zakat atau tidak? Bertahan 1 tahun nggak rumah tadi, Bu? Bertahan 1 tahun atau tidak? 1 tahun lewat kan? Misalnya harga rumah 1 M, ini sudah kena, Bu. Jumadil akhir 1443 saat ini sampai Jumadil akhir 1444 ini, Bu, itu sudah ada zakat untuk barang dagangan karena sudah diniatkan untuk apa? Jadi barang dagangan. Maka ada hitungan zakat. Hitungan zakatnya, Bu, 2,5%. Atau tadi berapa? 1/40. 2,5% dari 1 M ini pakai nilai jual. Maksudnya nilai jual gini, seandainya rumah ini dijual saat ini juga, lakunya berapa? Kalau lakunya 1 M berarti 2,5% dari berapa? 1 M. Ustadz, bulan ini kan rumah belum laku. Iya lah, lakunya baru bulan apa? Bulan berikutnya Rajab. Maka tadi jadi qadha dari zakat ini. Berarti dia keluarkan bulan Rajab, niatan apa? Qadha untuk ini, 2,5% dari 1 M. Berapa? 25 juta ya? 25 juta ya, Bu ya? Nah, kena 25 juta. Ketika sudah laku. Paham ini, Bu? Baik. Jadi fungsinya zakat barang dagangan adalah barang yang diperdagangkan. Contoh lain. Perhatikan. Saya punya kos-kosan. Kena zakat atau tidak? Kos-kosan, Bu. Ibu-ibu, kena zakat enggak? Mana yang diperdagangkan? Kamarnya dijual?
Apanya yang dijual, Bu? Jasa pakai kamar. Berarti perlu hitung harga kamar enggak? Enggak. Kalau yang ini ibu cukup hitung zakat penghasilan saja. Masukkan ke yang kayak tadi itu, hitungan simpanan. Paham ini? Baik. Berikutnya. Saya punya rental mobil. Kena zakat enggak? Rental mobil jual apa, Bu? Jasa. Cuma penghasilan aja, Nji. Masukkan ke simpanan tadi juga. Saya jual mobil second. Bu, itu keluar masuk terus, Bu. Usaha sudah jalan 1 tahun. Kena zakat enggak? Mana yang dihitung? Ibu-ibu, mana yang dihitung, Bu? Mobil second. Mana yang dihitung? Mobilnya dah? Iya kan? Dihitung semua mobil. Taruhlah dia pakai Ramadan aja deh. Sudah bertahan 1 tahun. Dia membayar di bulan Ramadan. Taruhlah itu mobil second semuanya ini dihitung saat ini. Seandainya dijual saat ini harga berapa? Misalnya ada 10 unit. Masing-masing harganya 100 juta. 10 unit berarti berapa? 1 M. 2,5% dari apa? 1 M. Jadi diingat saja kalimatnya, diniatkan untuk jadi dagangan. Berarti barang yang cuma jadi dagangan saja. Kalau punya toko sembako, ada zakatnya atau tidak, Bu? Sembako, jual beras, ada zakatnya? Ada atau tidak, Bu? Ada. Zakatnya dari mana? Mana yang diperdagangkan situ, Bu? Jual beras ya, berarti berasnya yang ada di toko itu dihitung semuanya. Misalnya pas Ramadan, berarti kira-kira di bulan Ramadan ini kalau dijual semuanya laku berapa? Dikalikan 2,5%. Ini namanya zakat barang dagangan, Bu. Sudah? Patokannya harus paham dulu emas perak tadi, terus mata uang, terus baru barang dagangan. Nah sekarang itu 3 sudah menyalurkannya. Ibu punya emas, tadi kan bahasan kita emas. Kalau emas, Bu, ibu bisa salurkan 2 cara. Bisa dalam wujud emas, emas berarti ibu keluarkan emas. Misalnya emasnya ada 100 gram, simpanan 100 gram, 2,5% dari 100 gram tadi, berapa berarti, Bu? 2,5 gram. Berarti keluarkan dalam bentuk emas 2,5 gram. Atau bisa juga dikeluarkan dengan nilainya. 2,5 gram itu berapa kalau dirupiahkan? Oh, 1 gramnya 1 juta. Oh, berarti 2,5 gramnya 2,5 juta. Berarti keluarkan dalam bentuk uang saja 2,5 juta rupiah. Sekarang penyalurannya, Bu. Penyalurannya untuk siapa? 8 golongan. Ya. Zakat itu untuk berapa golongan? 8 golongan. 1, miskin. 2, fakir. Maaf, 1 fakir, 2 miskin. 3, amil zakat. 4, ulang. 1 apa, Bu? Fakir. 2, miskin. 3, amil zakat. 4, gharim, yang terlilit utang. Gharim, yang terlilit utang. 5, membebaskan budak. Membebaskan budak. Itu kalau dalam istilah fikih itu budak mukatab. 6,
Fisabilillah. 7. Ibnu Sabil. Nah, kurang satu ini. Fakir, miskin, mu'allafatu qulubuhum. Yang ke-8 mu'allafatu qulubuhum. Itu harusnya masuk yang ketiga. Ya, mu'allafatu qulubuhum. Nah, diingat Bu, zakat ini disalurkan untuk 8 golongan tadi. Tidak boleh di luar 8 golongan. Coba lihat dari 8 ini, ada nggak peruntukannya untuk bangun masjid? Ada nggak tadi disebut di situ? Tidak. Fisabilillah itu untuk kepentingan jihad, bukan untuk bangun masjid. Masjid cukup dari dana wakaf. Ini pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat ulama yang lain. Terus, harta zakat kita tidak mesti diserahkan pada satu golongan saja. Maaf, tidak diserahkan pada 8 golongan saja. Artinya, saya punya harta 10 juta untuk dizakatkan. Saya bagi ke 8 tadi. Seandainya cuma dapat satu golongan saja, yaitu, Ustadz, keluarga saya kebetulan miskin. Saya punya harta zakat 10 juta. Ya sudah, 10 juta tadi boleh untuk satu golongan. Bahkan 10 juta tadi boleh untuk satu orang. Lalu diingat penyalurannya Bu, lebih baik salurkan pada kerabat dekat daripada orang jauh. Karena kalau dengan kerabat dekat Bu, pahalanya 2. Pertama, pahala bayar zakat. Yang kedua, pahala silaturahim. Sedangkan kalau untuk orang jauh, pahalanya cuma 1 saja, yaitu untuk bayar zakat. Maka kalau ada pilihan ya, saya punya tetangga Ustadz, namun saya punya sedulur juga, saya punya keluarga dekat juga, dia miskin. Maka dahulukan keluarga dekat dulu Bu. Pahalanya tadi berapa Bu? 2. Aturan lagi yang terakhir untuk bayar zakat Bu, orang yang telah dinafkahi, orang yang wajib kita nafkahi, tidak boleh diberikan zakat. Orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh diberikan zakat. Contoh, suami wajib nafkahi siapa? Bu, suami wajib nafkahi siapa? Istri. Berarti suami tidak boleh beri zakat pada istri. Namun sekarang balik, istri boleh nggak memberi zakat kepada suami? Boleh. Istrinya sugih Bu, sugih tenan. Tadi yang saya sebutkan bisa jadi dia dapat waris toh, dapat waris saem Bu. Suaminya maaf, nggak punya apa-apa. Boleh nggak si istri kena zakat 2,5% tadi, terus dia kasih ke suaminya? Boleh nggak? Boleh, karena istri tidak wajib beri nafkah pada suami. Yang wajib beri nafkah siapa Bu? Suami yang beri nafkah pada istri. Berarti zakat dari anak untuk orang tuanya sendiri boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Anak kasih zakat untuk orang tua boleh? Tadi saya sebut ya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kita kasih nafkah kan? Anak kan bisa beri nafkah pada orang tua ketika orang tua nggak kerja lagi toh. Berarti zakat dari anak kepada orang tua nggak boleh. Sama juga dari orang tua ke anak juga tidak boleh. Karena ada bisa saling nafkahi di situ. Cari orang lain. Sedulur yang lainnya Bu, kerabat yang lainnya. Ceritanya tadi kenapa masih dibolehkan istri kasih zakat untuk suami? Ceritanya itu ada istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab. Ibnu Mas'ud itu miskin Bu.
Nabi SAW nasihati para wanita, ayo kalian tuh bayar zakat, bayar zakat. Istrinya udah masuk, Zainab tuh langsung pulang, ambil hartanya untuk dikeluarkan zakat. Dicegat oleh suaminya Ibnu Mas'ud. Kamu kemana? Saya mau keluarkan zakat ini. Zakat bu itu kasih ke saya saja. Heranlah istrinya Ibnu Mas'ud ini. Maka Zainab ini kemudian menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, masa Ibnu Mas'ud suruh saya kasih zakat untuk dia? Maka Rasulullah SAW katakan, boleh. Kamu kasih zakat untuk suamimu. Berarti zakat dari istri kepada suami boleh, karena istri tidak memberi nafkah kepada suami. Sudah? Itu penyalurannya. Penyalurannya ringkas seperti itu, Bu. Tidak boleh salurkan di luar 8 golongan ini. Cuma 8 tadi. Surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab. Ya, wa ibnu sabil, ya, dan seterusnya sampai 8 golongan tadi, Bu. Di luar itu tidak dibolehkan. Nah, aturan-aturannya tadi sudah disebut. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ pembahasan zakatnya, dan tadi pengantar tentang ribanya. Investasinya ibu mikir-mikir tadi, harta simpanan itu tidak hanya disimpan, Bu. Tidak hanya pikir untuk masa depan, tapi kalau disimpan dalam bentuk barang-barang yang 6 tadi, kan tadi ada 6 ya, maka dipikirkan juga bayar zakatnya kalau punya harta simpanan. Namun kalau tidak punya harta simpanan, Ustadz, tiap bulan gaji 10 juta, pengeluaran 9 juta Ustadz, nggak ada sisa. Ya sudah, kalau nggak ada sisa nggak ada zakat, Bu. Simpanan juga nggak punya, Bu? Nggak punya Ustadz, saya nggak punya simpanan. Habis gajian, uang itu keluar semuanya. Tiap akhir bulan nggak ada lagi. Ya wes, nggak ada zakat, Bu. Karena syarat-syaratnya sudah tertentu seperti tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Nggih. Baik. Bu, tadi saya hitung zakat bulan ini lah, Jumadil Akhir. Sedangkan saya mau nunggu Ramadan, saya lewati berapa bulan lagi lah? 2 atau 3 bulan lagi, Bu. Kalau ibu kewajiban zakatnya Jumadil Akhir sekarang, ibu nggak boleh nunda sampai Ramadan. Kalau ibu nunda sampai Ramadan, itu namanya telat bayar zakat. Telat bayar zakat dosa, Bu. Namun kalau ibu bayar, ini Jumadil Akhir, ibu bayarnya kemarin Jumadil Ula, Bu, berarti bayarnya lebih cepat. Kalau bayar lebih cepat, alhamdulillah, boleh. Jadi misalnya hitungan zakat ibu bulan Ramadan keluar, biasanya bayarnya bulan Ramadan. Kebetulan keluarga dekat ada yang mau berobat, ibu bisa keluarkan zakat untuk berobatnya tadi. Ibu keluarkan, dia butuh di bulan Rajab sebelum masuk Ramadan, maka boleh majukan pembayaran zakat di bulan Rajab. Maka nanti dia lebih maju 2 bulan, dibolehkan, Bu. Lebih cepat dibolehkan, kalau lambat tidak dibolehkan. Maka tidak mesti nunggu Ramadan, dan tidak juga menunjukkan kalau saya bayar di bulan Ramadan lebih baik. Enggak. Kalau sedekah di bulan Ramadan silakan. Kalau zakat tuh kaitannya bukan waktunya, tapi lihat haulnya. Bukan karena Ramadannya, namun lihat haulnya tadi, Bu. Haulnya kapan? Kalau memang kebiasaannya bulan Ramadan, ya bayar bulan Ramadan. Namun kalau memang haulnya sebelumnya, bayarnya sebelumnya. Ya, monggo berikutnya lagi. Nah, tadi kan saya sebut, Bu, masuk keluar, iya kan? Kalau ibu hitung masuknya 10 juta, bayar utang Ustadz, saya tiap bulan bayar Ustadz, total utang saya 9 juta.
tersimpan cuma 1 juta, 1 juta untuk saya makan saja, berarti tidak ada yang tersisa, Bu. Kalau tidak ada yang tersisa, berarti tidak ada zakat, maka tidak ada simpanan nanti akhir tahun, Bu. Maka hitung masuk, hitung keluar, sisanya saja. Kalau ternyata masuknya besar, utangnya besar juga, ya tidak kena zakat karena terlilit utang. Beda kalau dia masih bayar utang tapi masih sisa banyak juga hartanya, ya silahkan dia bayar zakat kalau masih ada yang tersisa atau tersimpan. Berikutnya lagi, kalau barang dagangan berupa baju berarti hitung bajunya nje, karena bajunya yang dijual. Tapi hitung baju yang sudah siap jual. Kalau masih stoknya dalam bentuk kain, gak usah dihitung, Bu, karena kainnya belum dijual. Beda kalau dia jual kain. Itu ya kalau baju ya, stok bajunya saja yang sudah siap dijual. Terus yang pertama tadi warung makan ya, jual makanan, cukup dari zakat penghasilan saja, karena makanan habis terus, Bu. Ini pagi ada, sudah siang sudah habis, besok pagi ada lagi, siang sudah habis. Dia nggak bertahan kayak tadi jual mobil second, jual sembako, nggak bertahan seperti itu. Jadi cukup dari penghasilan saja. Kalau rumahnya tidak laku 2 tahun, berarti zakatnya berapa tahun, Bu? 2 tahun. Kalau tidak laku 5 tahun, berarti zakatnya berapa tahun? 5 tahun ini. Kodok semua nanti itu. Kodok semua, Bu. Namun biasanya gini, ada yang sudah jual sampai 5 tahun, nggak laku, ya sudah nggak jadi jual deh, ya sudah nggak usah keluarkan zakat. Mau keluarkan juga gimana, Bu? Sudah berubah fungsi, tadi sudah jadi barang dagangan, nggak jadi dijual, mau keluarkan juga gimana? Wong tadi nggak laku-laku. Beda kalau sudah laku. Baik, berikutnya lagi. Taib, diingat saja kalau masih bisa diambil. Tadi kan tamamul milki namanya, dimiliki sempurna. Kalau masih bisa dimiliki sempurna artinya masih bisa diambil, kenakan zakat, masukkan dalam hitungan zakat. Ada lagi? Taib. Kalau serahkan ke Basnas dianggap bayar zakat, maka kalau serahkan langsung juga dianggap bayar zakat. Bahkan kalau mau dihitung-hitung, Bu, manfaatnya ibu langsung bayar ke orang gitu. Karena kalau bayar ke orang, ibu jelas, oh ini tetangga saya, oh ini sedulur saya, jelas, Bu. Namun kalau ibu bayar ke Basnas, itu tersebarnya terlalu luas, belum tentu memakmurkan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu. Jadi kalau bayar lewat situ sah, bayar lewat ini juga sah secara langsung. Ya nanti kalau laku saja jadi qadha zakat nanti. Apa? Yang utang siapa? Suami toh? Ya utang suami mikir sendiri. Kalau utang istri, ya yang utang siapa? Istri, ya berarti istri mikir sendiri. Itu, Bu, yang ada. Kecuali utangnya bareng-bareng. Kalau utang bareng-bareng, mikirnya bareng-bareng. Namun kalau utang suami, harusnya yang mikir siapa? Ya suami. Kalau istri mau nolong, ya cuma sekadar nolong, Bu, bukan utang ibu. Hartanya apa itu? Kalau itu misalnya simpanan, jadi utang zakatnya 5 tahun berarti, Ibu.
berarti kali 5. Tapi hitungannya gini, tahun pertama dulu hartanya berapa, kali 2,5%. Tahun kedua hartanya berapa, kali 2,5%. Lihat simpanan-simpanannya kan tiap tahun berbeda, tidak sama. Ya, berikutnya lagi. Boleh kalau memang disalurkan yang di pondok itu ada dari 8 golongan tadi. Saya tidak sebut tidak benar, namun ada yang dilupakan, Bu. Dilupakan apa? Coba lihat yang ini tadi. Ini dia sudah keluarkan kan? Tadi yang kita hitung 3 juta. Tapi ternyata ada simpanan ini kan? Kalau memang dia tidak ada simpanan atau simpanannya pas nanti dengan hitungan 3 juta tadi, ya sah. Tapi kalau simpanannya lebih banyak, mendingan hitung yang harta simpanan, Bu. Yang tadi tiap bulan itu nganggap sedekah saja 2,5% tiap bulan. Tetapi yang dia hitung nanti harta simpanan yang masih tersimpan banyak itu yang nanti kena zakat 2,5%. Itu lebih baik. Dia punya emas. Taib. Berlian tidak masuk hitungan, Bu. Berarti yang kena cuma yang emasnya saja. Karena ini kan cuma pakai pribadi kan, berarti yang cuma kena yang emasnya. Kalau emasnya tidak sampai 85 gram, tidak kena. Iya. Bisa secara online, namun bayar dengan COD dengan harga ketika ketemu langsung. Cara yang kedua, ibu transaksinya online tetapi yang bayar langsung dan ketemu langsung dengan si penjual orang lain. Jadi ada yang langsung akad di tempat, Bu. Misalnya ibu mau beli emas di Jogja, suruh orang yang ada Jogja, teman ibu atau keluarga ibu di Jogja, suruh beli langsung. Walaupun sebelumnya ibu transaksi via online, tapi sana yang ambil langsung dan bayar langsung. Masalahnya cuma siapa yang bayar langsung dan ngambil emasnya itu langsung. Walaupun nanti ibu transaksinya ngomongnya online, tapi nanti ketika di tempat baru pembayaran dan pengambilan emas tadi. Ya, dua kemungkinan tadi. Ya, biar bayarnya di tempat ketika ketemu dengan harga saat di tempat tadi, atau nyuruh orang lain untuk beli langsung di tempat. Terakhir mungkin, Bu. Uang apa tadi? Simpanan? Kalau simpanan berupa tanah cuma dibiarkan saja, tidak ada niatan untuk didagangkan, tidak kena zakat, Bu. Gitu. Yang dia punya utang. Ya. Utangnya ke siapa? Oh, berarti dia punya piutang. Piutangnya 25 juta. 25 juta ini belum dibayarkan. Nah, sekarang dia itu nyicil enggak? Dipastikan 25 juta balik enggak? Soalnya maaf, sesama keluarga pun itu paling sulit ditagih. Kalau dengan orang lain sulit, keluarga juga sama, Bu. Bahkan enggak enaknya itu banyak di situ. Mau nagih juga enggak enak. Maka pastikan saja kalau memang nggak balik-balik, tunggu balik saja baru masuk hitungan harta zakat. Cukup? Atau satu lagi? Ini pertanyaannya bagus. Jadi ada harta yang dia mau keluarkan zakat. Tadi misalnya dia hitungnya ada 2 juta gitu ya. Harusnya keluarkan zakat 2 juta rupiah. Dia kan bisa serahkan langsung 2 juta ya, salurkan kepada orang miskin.
Tapi di sini pertanyaannya, Ustadz, 2 juta ini saya wujudkan dalam sembako. Sembako ini saya kasih ke orang miskin. Kalau menurut pendapat yang lainnya, masih bolehkan itu diwujudkan harta zakatnya tadi dalam bentuk barang. Selama yang diberi tidak protes, nggak masalah. Ya, jadi diwujudkan dalam bentuk sembako, diserahkan kepada orang miskin, dibolehkan. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, terakhir. Emasnya dipakai sendiri. Baik, emas ini tentang emas ada 2 fungsi, ada yang berupa simpanan, ada yang berupa perhiasan. Kalau berupa perhiasan dia pakai atau dia simpan, wallahu alam, lebih hati-hatinya keluarkan zakat saja. Karena sebagian ulama masih menetapkan zakat untuk perhiasan. Walaupun jumhur ulama tidak mengeluarkan zakat untuk perhiasan tadi. Namun kalau mau lebih hati-hati, keluarkan zakat juga untuk perhiasan ibu. Cukup ya? Baik, itu saja. Mudah-mudahan bawa berkah bagi ibu-ibu sekalian. Insyaallah ketemu lagi Kamis pertama bulan depan, dan Allah jaga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi panjang umur dan diberikan keberkahan, dan terus mendapatkan ilmu yang manfaat. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.